Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan pendiri pesantren Al-Zaitun, ya. Di mana teman-teman sekalian, dia menyanyikan Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Yang artinya teman-teman sekalian, kita mendoakan sebuah kesuksesan atau damai sejahtera, sukacita ya kepada orang lain gitu. Dan kalau yang berhak untuk menerimanya, yang layak menerimanya, itu akan jadi berkat baginya. Ini adalah salam. Ya. Jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Karena kalau kita lihat selama ini, polemikus-polemikus muslim yang kandrun, itu kan tidak suka tuh kalau ada orang Islam yang menyanyikan, apalagi yang menggunakan bahasa-bahasa di kitab suci kekristenan dan juga kepercayaan Kristen. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita langsung saja dulu untuk menyimak pujiannya, karena dinyanyikan teman-teman sekalian, bukan hanya saja mengucapkan Avenu Shalom Aleichem, tetapi juga dinyanyikan. Oleh karenanya kita cek videonya berikut ini. Doa awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari Syekhnya. Semua saya minta berdiri, karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, teman-teman sekalian. Ya, ini saya suka sekali di mana pemimpin pesantren Al-Zaitun ini benar-benar menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, kalau kita lihat sepintas, apakah memang prakteknya nanti seperti itu? Tidak keberatan apabila orang Kristen di sekitarnya misalnya bangun gereja, orang Kristen beribadah, apakah dia risih, atau orang Kristen rayakan Natal, rayakan Paskah, dan lain-lain itu, ya kita belum tahu. Tapi sejauh ini, ya dalam acara tersebut, itu, ya aduh, banyak sekali orang teman-teman sekalian, ribuan orang itu yang hadir kayaknya ya. Dan diajaknya berdiri untuk nyanyi bersama. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom. Ya, luar biasa. Jadi Shalom, teman-teman sekalian,
Havenu Salom Elechem artinya damai sejahtera, sukacita, kesuksesan. Ini adalah ungkapan sesuatu hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Secara tidak langsung kita doakan orang itu supaya penuh dengan damai sejahtera. Nah teman-teman sekalian, yang familiarnya kepada orang-orang Kristen saat ini adalah Salom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Ya, kiranya damai sejahtera ada dalam diri kita, dalam diri Anda, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mau peroleh damai sejahtera itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, orang-orang pada zamannya ketika Yesus Kristus telah ditangkap, disalibkan, mati, dan bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu, murid-muridnya itu berada di dalam ketakutan terhadap tentara Romawi. Mereka bersembunyi dalam sebuah rumah. Tetapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Havenu Salom Elechem. Ya, Salom. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi kamu semua. Penuhlah mereka damai dan mereka tahu bahwa mereka sudah melihat Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan ungkapannya, sesuai dengan kitab suci bahwa Mesias harus menderita. Dia akan mati tetapi tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Mereka percaya. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sujud dan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah yang memberikan kehidupan kekal bagi saya dan teman-teman semua. Oleh karena teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sumber damai sejahtera, sumber salom. Itulah yang ada bagi kita untuk terus menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita. Sehingga kita tetap bersuka cita sampai kepada akhir zaman. Dan kita dijanjikan, jika kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Dia berjanji Dia akan datang kembali kali yang kedua. Bukan untuk menghancurkan salib, bukan untuk membunuh babi-babi, tapi Dia datang sampai di awan-awan. Semua mata akan melihat Anak Manusia bersemayam di atas takhtanya, di atas awan-awan. Dan semua orang percaya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu diubahkan dalam sekejap mata, menyongsong Tuhan ke angkasa. Dia menjemput kita. Karena dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya apabila sudah menyediakan tempat, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di mana ada Tuhan Yesus Kristus, di situ juga orang-orang percaya berada. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Maka teman-teman sekalian, percayalah kepadanya. Supaya Anda diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Ya, Tuhan pasti selamatkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya saja sekedar percaya, tapi juga kita harus melakukan apa yang diperintahkannya. Menjauhi kejahatan, menjauhi perzinahan, menjauhi mencuri, ya, membunuh, mengingini harta-harta sesama kita, menyakiti sesama kita, ya. Jadi karena banyak tuduhan-tuduhan di situ. Kalau percaya Yesus saja bebas berbuat dosa, itu fitnah. Itu otaknya itu penuh dengan tai. Gitu, ya. Di pikirannya itu di atas itu orang Kristen suka berzina ya karena memang kerjaannya zina terus. Selingkuh terus. Nah, itu dia, teman-teman sekalian. Makanya sedikit nuduh orang Kristen. Ya, dia nuduh orang Kristen tapi 4 jari itu nunjuk dirinya sendiri sebenarnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, biarlah video ini boleh menambah iman kita, ya, dan memberkati kita semua. Dan saya sapa kita lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Salom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Sampai ketemu di video berikutnya. Amin.